Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi, tepatnya pada bagian al-af'alu atau dengan kata lain bab fi'il, yang merupakan pertemuan yang ke-6 dari materi kita ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Dan aku sekalian, kembali saya ingatkan supaya sedapat mungkin mengisi absen pada bagian komentar, karena ini sangat menjadi pertimbangan buat saya selaku guru mapal, khususnya ilmu nahwu, ataukah pada umumnya semua mapal yang saya pertanggungjawabkan. Ya, sekali lagi mohon diingat untuk mengisi absen. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan waktu dalam hal melanjutkan materi dari bagian al-af'al, di mana kompetensi yang akan kita capai dalam hal ini adalah untuk mengetahui pembagian fi'il, kemudian pengertian masing-masing fi'il, serta huruf-huruf yang bisa mempengaruhi fi'il mudhari itu sendiri. Jadi insyaallah kalau Anda paham dengan kompetensi yang menjadi garis besar di sini, insyaallah alhamdulillah Anda bisa berkomunikasi langsung dengan orang dalam hal berbahasa Arab. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan pembagian fi'il, yakni fi'il madi, di mana fi'il madi itu maftuhul akhiri abadan, artinya berbaris fathah pada akhirnya selamanya. Makanya dalam penguraian biasa itu kalau di i'rab bunyinya berbunyi mabniun, artinya tetap barisnya itu adalah baris fathah bagian akhirnya. Kemudian yang kedua fi'il mudhari, yakni kata kerja yang sedang berlangsung, di mana fi'il mudhari ini ditandai dengan adanya salah satu huruf mudhari di awalnya, di mana huruf mudhari itu berjumlah 4 disingkat menjadi anaitu. Jadi salah satu di antara 4 itu masuk pada awal fi'il, maka itu tentunya masuk sebagai fi'il mudhari, dan baris pada akhirnya itu adalah marfu'un bidhamma, memakai baris dhamma. Ya. Kemudian fi'il amar adalah kata kerja perintah, di mana kata kerja itu majzumun abadan, berbaris sukun selamanya. Ya, jadi ini berbaris sukun selamanya apabila dia huruf akhirnya itu adalah sahih. Sama dengan tadi fi'il madi, kalau dia sahih pada huruf terakhirnya maka itu mabni dengan baris fathah. Fi'il mudhari
Kalau diawali dengan salah satu fi'il mudhari maka barisnya adalah berbaris dhamma kecuali ada huruf di depannya, apakah ya huruf nasab, apakah ya huruf jasam, maka itu tidak boleh lagi memakai baris dhamma pada huruf terakhir daripada fi'il mudhari itu. Iya. Jadi sengaja saya mengulangi kembali dari materi, mengulangi singkat dari materi yang telah kita bahas karena sangat-sangat terkait pembahasan kita sekarang ini. Ya. Untuk itu mari kita lanjut. Ya, saya baca dulu, silakan Anda perhatikan salinannya, catatannya. Sekaligus nantinya diterjemahkan. Pannawasibu asyaratun. Pannawasibu asyaratun. Huruf nasab itu terdiri dari 10. Huruf nasab itu terdiri dari 10. Oh ya, saya baca dulu ya. Wahia an, lan, izan, kae, lamu kae, lamul juhudi, hatta, wal jawabu bil pa, wal wawi, wa'au. Wal jawasi musamaniyata asyara. Untuk huruf jasam terdiri dari samaniyata asyarata, 18. Terdiri dari 18. Yakni wahia, lam, lamma, alam, walamma, walamul amri, waduai, walamun, wala pinahwi, pinahi, wadua, wain, wama, waman, wamahma, wa izma, wa ayyu, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khassatan. Ya. Jadi ini ada dua huruf yang saya sebutkan di sini adalah huruf nasab yang terdiri dari 10 jumlahnya. Kemudian huruf jasam juga terdiri dari 18. Ini lebih banyak ya huruf jasam. Jadi huruf nasab ini apabila masuk dalam atau mendahului daripada fi'il mudhari maka otomatis barisnya berubah, huruf terakhirnya berubah. Demikian juga pada huruf jasam. Ya, apabila salah satu di antara 18 jumlahnya itu berada di awal atau di depan fi'il mudhari maka otomatis fi'il mudhari itu berubah barisnya. Artinya berubah, tidak lagi memakai dhamma. Karena dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa fi'il mudhari itu adalah marfu'un selamanya, marfu'. Cuma di sini ada marfu' dengan dhamma, ada marfu' dengan wawu, dan sebagainya. Seperti yang sudah kita pelajari pada semester ganjil itu, ada di situ. Marfu' ada berapa itu marfu'? 4 kayaknya itu tempatnya. Nah, jadi ini termasuk ini adalah fi'il mudhari memakai marfu' bidhamma apabila tidak ada dari keduanya ini, tidak ada nawasibu, tidak ada al jawasimu. Iya. Ya, selanjutnya saya akan terjemahkan dari huruf-huruf nasab. Ya. Yang pertama yang masuk huruf nasab karena ada jumlahnya 10 ya. Yakni
an, an, jika, jika, ya, lan, lan, tidak akan. Oh, saya ulangi dulu. An adalah bermakna bahwa. An berarti bahwa. Kalau in itu tadi yang saya sebut itu masuk pada bagian huruf jasam. Jadi lain juga artinya itu, ya. Jadi yang masuk huruf nasab adalah an, yang artinya bahwa, lan, tidak akan, izan, kalau begitu, kae, supaya, walamu kae, sama, supaya, walamu kae, supaya, walamul juhudi juga masuk, maknanya sama, maknanya yang menunjukkan supaya, hatta, sehingga, wal jawabu pa, ya, ada pengantar lalu memakai jawaban alpa, maka artinya itu pa, maka, ya, wal wawi, dan, jadi maksudnya itu wal wawi, wow, ya, wow, wal wawi, dan, wa'au, atau, wa'au, atau, ya. Jadi itulah 10 huruf nasab. Apabila di antara 10 ini mendahului fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu hukumnya berbaris fathah. Ya, saya bisa sebutkan contohnya. Kita ambil yang di atas itu contohnya daraba fi'il madi. Kita ambil fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Ya, perhatikan baris akhirnya. Itu berbaris dhamma. Kalau kita masukkan huruf nasab di depannya, jadi kita tempatkan huruf nasab di depan fi'il mudhari tadi yang saya sebutkan, maka fi'il mudhari yang saya sebutkan itu berbaris fathah. Misalnya tadinya saya sebutkan yadribu, maka menjadilah an yadribah. Ya. Misalnya kalau kita mau pakai huruf mudhari ta, misalnya tadribu, tadinya berbaris dhamma karena tidak ada huruf di depannya, lalu kita tambahkan an di depannya, maka berubah barisnya menjadi lan tadriba. Iya. Atau alifnya kita mau pakai adribu menjadi lan adriba. Nunnya nadaribu menjadi lan nadariba. Begitu seterusnya sampai jadi, makanya ini huruf nasab ini perlu kita hafal bersama dengan artinya, karena jangan sampai kita ketemu dalam suatu bacaan lalu kita tidak rubah barisnya, padahal semestinya harus berubah baris karena ketemu dengan huruf nasab. Ya. Itu tadi hiyaan. Misalnya ayyadriba, layyadriba, izayyadriba, kayyadriba, liyadriba,
Liyadriba hatta yadriba, wal payadriba wa yadriba au yadriba, itu seperti itu dan sebagainya. Jadi silakan Anda latihan rubah-rubah barisnya sesuai dengan contohnya, sesuai ketentuannya, sesuai juga dengan yang apa tadi yang saya sudah rubah. Selanjutnya kita masuk pada selanjutnya kita pindah pada al-jawasimu, di mana huruf jasam itu terdiri dari 18. Ya. Saya baca dengan menerjemahkan dari 18 itu. Yang pertama adalah lam yang artinya tidak, walamma artinya belum, alam artinya apakah tidak, walamma wa alamma apakah belum, lamul amri merupakan perintah, merupakanlah perintah yang bisa kita pergunakan segera. Wadua dan harapan-harapan. Wala bin nahwi, yakni la yang berarti larangan. Ya, wadua serta harapan. Wa in jika, wama apa saja. Jadi bukan wawnya yang dimaksud situ adalah lamanya, cuma itu wawnya selalu ada mendampingi yang artinya dan itu ya. Jadi yang masuk di situ ma, kemudian man siapa saja, wa mahma bagaimanapun, wa izma jika, wa ayu yang mana saja, wa mata kapan saja, wa ayyana kapan saja, wa aina di mana saja, wa anna kemana saja, haitsuma di mana saja, kaipama bagaimana saja, wa idza bisyri hasatan. Jika hal itu terdapat pada syair yang khusus. Jadi inilah 18 huruf jasa yang perlu anak-anak betul-betul paham, bahkan menghafal beserta dengan artinya, supaya anak-anak bisa membedakan yang mana termasuk huruf nasab, yang mana termasuk huruf jasam, karena berbeda fungsinya. Jadi tadinya fi'il mudhari berbaris dhamma setelah didahului oleh salah satu huruf jasam yang saya sebutkan tadi yang ke-18 itu, maka otomatis barisnya fi'il mudhari itu berubah menjadi sukun. Ya, misalnya kita ambil contoh yang telah diambil huruf nasab, ya kita pakai yadribu fi'il mudhari. Kalau misalnya yadribu itu memakai tanda dhamma, tetapi setelah ada huruf jasamnya di depannya, misalnya kita pakai lam, maka otomatis itu berubah. Maka jadinya seperti ini, lam yadrib. Tidak lagi mengatakan lam yadribu, salah. Karena sudah ada huruf jasamnya di belakang, di depan. Atau kita pakai fi'il mudhari yang memakai alif, adribu, jadi kita katakan lam adrib. Atau kenun pada fi'il mudhari nadaribu, kita sebutkan lam nadrib. Ta yang mau dipakai pada fi'il mudhari tadribu menjadi lam tadrib, ya seperti itu. Walamma yadrib, walamma tadrib, lamma adrib, lamma nadrib, seperti itu seterusnya dan seterusnya sampai bisa mempergunakan salah satu di antara 18 huruf jasam yang ada. Jadi intinya di sini adalah diharapkan kepada Ananda jadi diharapkan kepada Ananda untuk dapat menghafal huruf yang termasuk huruf jasam, demikian juga yang termasuk pada huruf nasab. Jadi jumlah dari huruf nasab itu sebanyak 10, sementara huruf jasam itu terdiri dari 18.
Kenapa kita diharapkan untuk betul-betul mengetahui, bahkan dihafal, supaya dalam memfungsikan itu bisa kita pergunakan sesuai dengan ketentuannya. Misalnya kalau huruf nasab ya otomatis fi'il mudhari yang di belakangnya itu berbaris fathah. Kalau huruf jazam maka otomatis berbaris sukun. Karena kapan kita tidak bisa membedakan antara huruf nasab dengan huruf jazam, maka dalam bacaan kalau kita ketemu daripada keduanya itu bisa-bisa kita tidak memfungsikan sesuai dengan fungsinya, bahkan bisa kita salah baca. Jadi betul-betul sangat diharapkan kepada ananda semua untuk menghafal, tahu betul artinya, dan bahkan saya harapkan kepada ananda untuk berlatih terus untuk menyambungkan antara huruf nasab dengan huruf jazam. Saya kira tadi saya sudah banyak memberikan contoh. Ananda bisa membuat merumuskan fi'il mudhari. Misalnya yang saya sebutkan tadi, baru ananda simpang huruf nasab, salah satu huruf nasab di depannya, lalu roba barisnya. Begitu juga huruf jazam, buatlah fi'il mudhari lalu hubungkan dengan huruf jazam di depannya, lalu robalah huruf mudhari pada bagian akhirnya. Seperti yang saya sudah contohkan. Kenapa saya ambil contoh dari buku yang ada? Karena ananda semua bisa dapat melihatnya. Karena kalau hanya saya sebut saja, ananda hanya berangang-angang. Jadi saya ambil yang mudahnya, yang sudah terbentuk fi'il mudhari'nya. Tinggal ananda memperhatikan bagaimana sih kalau ada huruf nasabnya, bagaimana pula kalau ada huruf jazamnya. Saya kira inilah yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini. Semoga apa yang saya uraikan dalam hal ini di sekitar fi'il dan huruf-huruf nasab dan huruf jazam, ananda bisa memahaminya, bahkan ananda bisa merealisasikan dalam hal pengucapan atau ke dalam hal praktek. Demikian saya sampaikan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.